Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tolong dari jalan. Ayo ngomong ke jalan sejajar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Representasi dari sebuah negara yang demokrasi. Jangan kemudian adanya kepentingan sekelompok orang yang ingin memecah belah bangsa ini. Demo kemarin itu ingin memberikan usulan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo. Halo, selamat datang di podcast Secret Story, di mana kita bakal ngebahas beberapa isu-isu hangat yang sedang terjadi saat ini, khususnya di Indonesia. Nah, di mana di episode pertama ini kita bakal ngebahas peristiwa yang memang lagi terjadi saat ini dan bahkan hari ini. Yaitu emang gak jauh-jauh sih sebenarnya dari demo, di mana demo ini tuh mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo. Oke, jadi pertama sebenarnya memang udah banyak sih ya terjadi demo di pasca pemilu kemarin dan sekarang sedang pengumpulan suara voting gitu ya. Sebenarnya udah banyak. Nah, cuma kemarin tuh ada beberapa demo yang masuk ke berita mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo. Nah, yang pertama itu pas tanggal 7 Februari 2024 itu banyak dari kalangan masyarakat atau mahasiswa yang berdemo di dekat Patung Kuda. Nah, di sana itu mereka sebenarnya menyerukan mengenai kecurangan pemilu 2024. Di sana bahkan mereka itu membawa figur gurita dan Pinocchio gitu ya, yang besar banget, yang raksasa banget, dimana mereka itu pengen ngajak orang-orang biar nggak milih boneka oligarki gitu saat pemilu 2024. Ini kan tanggal 7 Februari ya, dan pastinya itu sebelum kita ngelakuin pemilu tuh tanggal 14 Februari. Dan di hari yang sama juga, di tanggal 7 Februari itu, ratusan mahasiswa itu juga ngelakuin demo. Mereka itu berkumpulnya di depan Tugu Reformasi 12 Mei. Nah, mereka di sana berkumpul untuk berdemonstrasi mengenai yaitu pemakzulan Presiden Joko Widodo. Sebenarnya pas demo itu tuh banyak banget juga isu yang pengen mereka tuntut gitu. Jadi kalau nggak salah ada 10 isu ya. Nah, tapi beberapanya itu misalkan kecurangan pemilu, lagi-lagi ya kecurangan pemilu, terus korupsi, tentang lingkungan hidup, ekonomi, tentang pemerintahan saat ini dan sebagainya. Tapi intinya demo kemarin itu ingin memberikan usulan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo kayak gitu. Nah, kenapa pada akhirnya mahasiswa atau masyarakat itu ingin berdemo untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo gitu? Karena mereka menilai bahwa beliau itu terlalu mengintervensi pemilu 2024 gitu kan. Jadi mungkin kalian udah sempat lihat juga di berita mereka Presiden Joko Widodo itu secara jelas gitu ya mendukung salah satu paslon gitu di pemilu 2024. Dan gak jauh-jauh lagi ternyata hari ini itu ada demo besar-besaran juga di depan gedung DPR RI di Senayan. Nah, kalau misalkan yang untuk hari ini itu demonya mereka itu menuntut ada beberapa isu juga yang mereka tuntut ya, ada 4 tuntutan. Jadi melansir CNN Indonesia berdasarkan data kepolisian, aksi demo itu ingin menyuarakan mulai dari menolak pilpres curang, terus harga sembako yang naik, kan harga sembako lagi naik tuh, harga sembako naik, terus mereka juga ingin menuntut pemakzulan Presiden Joko Widodo dan juga mendukung hak angket gitu. Nah, jadi itu 4 tuntutan utama yang akan didemokan pada hari ini tanggal 1 Maret di depan gedung DPR RI. Nah, sebenarnya kayak yang tadi udah sempat di-mention, mereka kan itu demonya udah dari berminggu-minggu lalu juga ya. Nah, tapi mungkin kayaknya yang demo besarnya itu hari ini, tanggal 1 Maret ini. Sampai-sampai mereka harus mengerahkan sekitar 2.590 personel. Itu gabungan dari Polda Metro Jaya, terus Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan juga instansi terkait lainnya. Nah, oke, sebelum masuk bisa atau enggaknya nih ya kita memakzulkan seorang presiden, pasti banyak yang belum tahu juga kalau misalkan sebenarnya apa sih arti dari kata pemakzulan atau makzul itu sendiri.
Jadi menurut KBBI, pemakzulan itu berasal dari kata makzul. Nah, makzul ini artinya turun tahta atau turun jabatan. Oke, jadi kalau pemakzulan berarti artinya itu ya menurunkan seseorang dari suatu posisi atau jabatan kayak gitu. Nah, dalam case ini pemakzulan Presiden Joko Widodo berarti kan pemberhentian atau penurunan presiden dari posisinya gitu. Nah, kalau misalkan ditanya-tanya, emang bisa ya segampang itu kalau misalkan kita demo-demo doang, terus langsung bisa nih si presiden ini turun gitu atau dimakzulkan? Sebenarnya nggak bisa juga karena harus ada syarat-syarat dan banyak banget pihak yang harus terlibat kalau misalkan ingin memakzulkan seorang presiden gitu. Nah, jadi kalau misalkan untuk pemakzulan itu tuh ada syarat-syaratnya juga. Jadi yang pertama sebenarnya perihal pemakzulan pemakzulan presiden itu udah tertera di UUD 1945. Oke, perihal pemakzulan ini ada di UUD 1945. Di pasal 7 UUD 1945, presiden dan wakil presiden itu memegang jabatan kan selama 5 tahun. Nah, setelahnya kalau misalkan mereka bisa dipilih kembali untuk jabatan yang sama, tapi hanya 1 kali masa jabatan. Itu maksudnya mungkin pasal ini tuh menjelaskan untuk 2 periode seorang presiden gitu ya. Nah, kalau misalkan setiap pasal kan pasti ada pasal turunannya tuh. Nah, pasal turunannya itu di pasal 7A UUD 1945 ada juga yang menjelaskan bahwa presiden atau wakil presiden itu bisa diberhentikan karena beberapa situasi. Nah, kalau misalkan mengacu pada pasal 7A, itu tuh ada 3 kondisi di mana presiden atau wakil presiden itu bisa diberhentikan. Nah, yang pertama itu kalau misalkan mereka terbukti melakukan pelanggaran hukum yang berat. Misalnya mengkhianati suatu negara atau melakukan tindak korupsi atau tindak pidana lainnya. Yang kedua, kalau misalkan mereka itu terbukti melakukan perbuatan tercela. Dan yang terakhir itu kalau misalkan memang presiden atau wakil presiden ini tuh memang udah nggak fit lagi, udah nggak masuk syarat-syarat untuk jadi presiden atau wakil presiden kayak gitu. Nah, dari 3 kondisi itu sebenarnya bisa presiden atau wakil presiden gitu ya diberhentikan gitu. Terus kalau misalkan ditanya-tanya, sebenarnya ini pertanyaan yang paling mendasar dan dikepoin sama banyak orang ya. Jadi sebenarnya siapa sih yang bisa memakzulkan presiden? Siapa yang berwenang gitu? Kan kita dari kemarin kayak siapa nih, kita demo-demo doang tapi nggak tahu siapa yang bisa benar-benar resmi memakzulkan presiden gitu. Jadi kalau misalkan mau memakzulkan presiden itu tuh tahapannya banyak banget dan lama gitu. Jadi kalau misalnya ini memakzulkan, pertama-tama kita itu harus membuat usulan. Siapa yang membuat usulan? Jadi yang membuat usulan itu bisa diajukan sama DPR. Nanti DPR yang membuat usulan untuk pemakzulan presiden, misalnya gitu. Nah, nanti usulan itu diberikan kepada MPR. Ketika sudah diberikan ke MPR, nanti MPR harus mengajukan terlebih dahulu lagi nih ke Mahkamah Konstitusi. Untuk apa? Untuk dicek, untuk diadili, untuk diputuskan. Maksudnya dicek dulu nih, bener nggak si presiden atau wakil presiden ini tuh benar-benar melakukan pelanggaran gitu yang sampai-sampai harus dimakzulkan. Nah, setelah itu kalau misalkan memang MK atau Mahkamah Konstitusi itu merasa oh ya presiden ini atau wakil presiden ini benar-benar melakukan pelanggaran, setelah diputuskan barulah nanti DPR itu bisa melakukan atau mengadakan sidang paripurna lagi nih untuk ngelanjutin usulnya ke MPR gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya MK udah fix, mudahnya gitu ya, kalau misalnya MK udah fix, berarti DPR bisa nih ngelanjutin usulnya ke MPR. Nah, nanti finalnya yang mengadakan sidang untuk memakzulkan itu nanti MPR, di mana di sidang itu nanti dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 dari 4 jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2 dari 3 jumlah anggota yang hadir gitu. Nanti di sana juga ada presiden yang
ingin dimakzulkan juga di dalam sidang paripurna itu. Jadi sebenarnya memang gak segampang itu ya. Misalnya ini kita nih masyarakat atau mahasiswa udah berkali-kali demo di depan gedung di depan gedung DPR, demo di depan gedung DPR, di depan gedung KPU, depan gedung Bawaslu, tapi ya nggak bisa karena DPR belum membuat usulan itu ke MPR dan belum disahkan pastinya oleh MK gitu. Jadi ya masyarakat sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu sebelum ada usulan dari DPR. Nah, mungkin kalau misalkan kayak tadi kan di salah satu demo ada tuh yang mendukung hak angket. Mungkin dari hak angket itu kalau misalkan diusahakan, mungkin itu bisa menjadi syarat atau menjadi jalan untuk memakzulkan seorang presiden. Oke, jadi itu ya pembahasan singkat mengenai demo yang sebenarnya tuntutannya untuk memakzulkan seorang presiden gitu. Ya untuk saat ini ya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. Tapi ternyata memang gak semudah itu dan gak ada yang bisa langsung nurunin atau memberhentikan seorang presiden gitu. Kecuali harus dibuat usulan gitu ya ke DPR, terus ke MPR dulu, terus ke Mahkamah Konstitusi dulu gitu. Jadi nggak segampang itu. Oke, jadi next time kita bakal ngobrolin isu-isu hangat lainnya nih. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel kita di Podcast Secret Story dan juga follow Instagram kita di Secret Story Podcast. Dah.